Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kali ini kita bertemu dalam video pengantar materi pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu pengendalian pelaksanaan kegiatan bersama saya Diah Mubarokah Ahadiati, Wijaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus melakukan pengendalian? Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tentu sering mendengar, melihat di sekitar kita ataupun dari media bahwa banyak sekali kejadian-kejadian pembangunan yang gagal atau istilahnya adalah gagal konstruksi. Nah, ada pembangunan SD yang setelah selesai kemudian roboh. Kemudian ada jembatan juga mengalami gagal konstruksi. Ada sebuah rumah sakit ini juga mengalami gagal konstruksi. Kemudian juga ada pembangunan tiang pancang tol, ini juga mengalami gagal konstruksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, akibatnya apa? Akibat yang pertama dan utama adalah timbulnya kerugian keuangan negara, tentu saja. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana publik yang terganggu. Dan ini juga menyebabkan terganggunya pelayanan publik tentu saja. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi turun. Nah, maka dari itu untuk supaya pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pemimpin, maka kita harus mampu untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan kita. Ruang lingkup mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan antara lain, kita nanti akan membahas tentang bagaimana rencana monitoring berdasarkan analisis perjanjian atau kontrak. Kemudian juga prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian kontrak. Kemudian juga kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau perjanjian kontrak. Kemudian yang terakhir, ketentuan penalti terhadap penyedia barang dan jasa yang terkait. Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran dari mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan ini bisa dilihat dari hasil belajarnya, yaitu peserta diharapkan mampu untuk memahami pentingnya pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun indikator hasil belajarnya, yang pertama, peserta atau Bapak Ibu mampu menjelaskan pentingnya pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang kedua, mampu untuk menyusun konsep teknik monitoring pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian beberapa materi terkait dengan rencana monitoring berdasarkan analisis perjanjian atau kontrak, antara lain kita nanti akan membahas bagaimana kerangka acuan kerja, bagaimana naskah perjanjian kontrak, kemudian bagaimana mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, kemudian tipe dan jenis monitoring, serta sasaran pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian pada materi prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen atau perjanjian kontrak, kita akan mempelajari bagaimana penilaian pejabat pembuat komitmen terhadap prestasi pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang kurva S untuk menilai prestasi pekerjaan. Lalu pada bagian yang ketiga, yaitu
materi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak, kita akan membahas tentang apa saja sih aspek-aspek yang meliputi ketidaksesuaian itu, meliputi aspek mutu, jumlah, dan waktu. Lalu pada penyebab ketidaksesuaian, kita nanti akan meneliti tentang bagaimana kelemahan kontrak SPMK yang lemah. Ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab dari ketidaksesuaian pekerjaan. Juga tentang pengawasan yang lemah, kemudian penyedia yang tidak kompeten, maupun adanya indikasi persekongkolan. Kemudian pada materi ketentuan penalti terhadap penyedia barang dan jasa, kita juga akan berdiskusi tentang saksi atas penyimpangan kepada penyedia, kemudian denda dan ganti rugi, serta sampai dengan pemutusan kontrak perjanjian. Bapak Ibu sekalian, itu adalah pengantar pembelajaran kita tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengendalian itu bisa kita laksanakan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang kita sudah rencanakan agar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kontrak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian pengantar dari kami. Sebelum video ini kami tutup, ada sebuah pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Perajin keramik sungguh sangat terampil, tampak indah karya yang dihasilkan. Agar kegiatan lancar dan berhasil, pengendalian harus kita laksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.